Hai penonton yang sedang menonton video ini, kami kembali lagi untuk membahas sesuatu yang sangat tidak mungkin untuk terjadi, tapi kita lihat saja. Mungkin di antara kita pernah merasa sangat berduka cita atas kepergian orang-orang tercinta karena kematiannya meninggalkan duka yang sangat dalam terhadap kita. Sampai-sampai kita terkadang mengeluarkan kata-kata yang tidak masuk akal, seperti mengapa harus ada kematian? Dan berikut kami akan membahas 5 hal yang terjadi apabila manusia tidak mati dan tidak merasakan sakit. Oh iya, sebenarnya judul yang saya buat ini terinspirasi saat saya bermain GTA, di mana pada game ini ada seorang pemeran bernama Ucok Subejo yang tidak bisa mati. Kalaupun wasted, beberapa detik kemudian ia muncul lagi di depan rumah sakit. Nah, bagaimana kalau hal gila ini terjadi di dunia nyata? Selain terinspirasi dari GTA, judul tadi juga terinspirasi dari pengalaman saya sendiri, di mana beberapa hari yang lalu saya terserang sakit kepala, sampai-sampai saya berandai-andai seandainya rasa sakit itu tidak ada. Tapi semua itu pasti ada hikmahnya. Tonton terus videonya. Kasus pembunuhan tidak akan ada karena pada dasarnya pembunuhan dapat terjadi saat pelaku menghilangkan nyawa korbannya dengan menggunakan alat ataupun tidak. Yang jelas di sini adalah menghilangkan nyawa. Menghilangkan nyawa mengakibatkan kematian, sementara kematian sudah ditiadakan atau dihapuskan, sehingga perbuatan apapun itu tidak akan mengakibatkan kematian. Tapi hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa tindak kejahatan akan terhapuskan juga, sebab tindak kriminalitas seperti merampas harta orang lain atau merampok masih akan mungkin terjadi. Populasi manusia saat ini diperkirakan sebanyak 7.324.782.225 jiwa. Sementara angka kelahiran bayi di seluruh dunia sekitar 300.000 bayi per hari. Orang yang meninggal di seluruh dunia rata-rata 156.000 orang per hari, sehingga pertumbuhan manusia sekitar 145.000 orang per hari pertumbuhannya. Bayangkan kalau di dunia ini tidak ada kematian dan angka populasi manusia akan terus meningkat. Kalau mau tahu berapa jumlah keseluruhannya, silakan tambah semua dan jangan dikurang dengan angka kematian. Silakan Anda hitung sendiri. Saya tidak mau hitung sebab saya takut kepala saya jadi sakit lagi. Dan pada akhirnya bumi akan penuh dengan orang-orang yang tidak mati-mati. Dengan semakin meningkatnya jumlah manusia yang hidup di bumi ini, maka diperkirakan akan semakin kecil pula ukuran manusia tersebut. Hal ini bisa kami buktikan dengan kebanyaknya ditemukan kerangka tulang manusia yang hidup jutaan tahun yang lalu dengan ukuran yang cukup besar. Mengapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya adalah populasi. Ya, semakin hari jumlah manusia semakin banyak. Semakin banyak jumlah manusia, maka bumi ini akan terasa sempit. Tapi sebenarnya bukan bumi yang sempit, melainkan manusia yang semakin banyak. Hanya perasaan kita saja bumi menjadi sempit. Tapi memang bagi seorang pepatah, dunia ini hanya sekecil daun kelor. Nah, solusi yang paling baik adalah dengan memperkecil ukuran manusia. Kita bisa sedikit berandai-andai, seandainya sejak Nabi Adam diturunkan di bumi ini dan ukurannya tetap sama dengan ukuran manusia saat ini, maka kemungkinan kehidupan di dunia tidak indah seperti ini. Kita kembali berandai-andai, seandainya manusia tidak mengalami kematian dan jumlah manusia meningkat tajam, setajam silet. Bila hal ini terjadi, maka manusia akan mengalami pengecilan lebih ekstrim dan akan lebih kecil dari apa yang kita bayangkan. Tapi tidak usah dibayangkan lah.
Bukan cuma jumlah penduduk dunia saja yang mengalami peningkatan tajam setajam silet, namun tingkat pengangguran juga akan terus meningkat tajam seiring meningkatnya populasi manusia di dunia ini. Pengangguran akan semakin banyak karena para pekerja sebelumnya tidak mengalami kematian dan tentunya tidak juga mengalami pensiun. Lagi pula dengan meningkatnya populasi manusia akan membuat lahan yang ada di dunia ini semakin sedikit dan akhirnya jumlah pengangguran semakin meningkat. Apabila manusia tidak mengalami kematian dan tidak merasakan sakit, maka kehidupan ini akan kacau. Saya jamin pasti kacau. Yang sangat membingungkan adalah saat manusia itu sendiri mengalami kecelakaan, lalu kepalanya pecah misalnya, namun ia tidak bisa mati, namun tidak juga merasakan sakit, dan akhirnya ia hidup dengan kepala hancur ataupun tanpa kepala. Kehidupan dunia menjadi sangat aneh. Manusia jutaan tahun yang lalu dengan ukuran yang cukup besar hidup juga bersama manusia di tahun ini dengan ukuran yang lumayan kecil. Dan akhirnya akan terjadi berbagai kegiatan perampasan lahan, perampasan harta dan sebagainya. Sekali lagi kehidupan ini akan menjadi sangat kacau. Sampai-sampai saya kehabisan bahasa untuk menggambarkan kekacauan tersebut. Saya tidak mau memaksakan pikiran untuk bagaimana memikirkan kekacauan tersebut, karena nanti kepala saya sakit lagi. Kesimpulannya adalah kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kehidupan yang layak. Kita harus bersyukur kepada Sang Pencipta yang telah mengatur sedemikian rupa kehidupan ini, sehingga kehidupan masih bisa kita rasakan hingga saat ini. Dan video tadi saya buat bukan tanpa alasan. Saya membuat video ini agar kita, Anda yang menonton video ini dapat mengetahui bahwa kematian dan rasa sakit merupakan karunia indah dari Tuhan untuk menyelaraskan kehidupan ini. Tidak ada satupun sesuatu yang diciptakan Sang Khalik tanpa tujuan, sehingga tidak usahlah kita mengeluh terhadap sesuatu, sebab semua itu ada maksud dan tujuan diciptakannya. Kami menunggu komentar dan saran dari Anda, karena tanpa Anda channel ini tidak ada apa-apanya. Jangan lupa untuk like dan bagikan video ini kepada mereka di luar sana. Dan terakhir, klik subscribe untuk berlangganan video kami secara gratis.